Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Mahsa Muhammad Razak Tani dengan NIM 240605110209. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan komunikasi dalam komputer. Nah, apa itu komunikasi dalam komputer? Jadi, komunikasi dalam bahasa komputer adalah proses bagaimana suatu komputer itu melakukan transfer data, instruksi, dan mentransfer suatu informasi ke komputer lain melalui media tertentu. Nah, media-media yang digunakan untuk melakukan proses komunikasi antara lain yaitu personal komputer, yang kedua notebook, yang ketiga telepon seluler, yang keempat laptop pribadi, yang kelima ada web TV, yang terakhir ada GPS. Nah, jadi contoh-contoh dari media yang dilakukan untuk proses komunikasi antara lain ini nih. Dan HP juga termasuk dalam media yang digunakan untuk melakukan proses komunikasi. Selanjutnya, nah, agar proses komunikasi dapat berjalan lancar, ada beberapa konsep yang harus diperhatikan. Nah, jika salah satu dari konsep ini ada yang bermasalah, maka proses komunikasi dapat terganggu atau tidak lancar. Nah, apa saja? Yang pertama, ada protokol komunikasi. Yang kedua, ada jenis koneksi jaringan yang diperlukan, seperti LAN atau jaringan antar lokal atau WAN. Yang ketiga, ada media komunikasi. Yang keempat, keamanan komunikasi. Dan yang terakhir, ada perangkat komunikasi. Tentu 1 sampai 5 ini berkaitan satu sama lain. Jika salah satunya ada yang terganggu atau tidak berfungsi, maka yang lainnya juga ikut terganggu. Entah itu berupa transfer datanya atau koneksinya yang terganggu. Lanjut pembahasan yang pertama yaitu protokol komunikasi. Protokol komunikasi adalah seperangkat aturan yang mengatur cara pertukaran data antar perangkat komputer. Protokol komunikasi sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, protokol lapisan jaringan utama. Nah, contoh dari protokol lapisan jaringan utama adalah TCP atau IP, atau yang biasa kita sebut dengan alamat IP. Nah, TCP sendiri itu terdiri dari 4 lapisan, yaitu lapisan tautan atau network access, lapisan internet, lapisan transportasi, dan lapisan aplikasi. Nah, karakteristik TCP IP ini adalah yang pertama, membagi data menjadi paket-paket kecil. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses transfer data. Yang kedua ada menggunakan alamat IP untuk pengiriman. Yang ketiga, mendukung komunikasi antar jaringan yang berbeda. Nah, contoh dari protokol lapisan jaringan utama yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol. Karakteristik dari UDP adalah yang pertama, dia lebih cepat dibandingkan TCP. Yang kedua, tidak menjamin pengiriman data. Yang ketiga, sebagai protokol transportasi alternatif. Nah, yang terakhir, UDP ini sering digunakan untuk streaming video, game online, dan komunikasi real time. Karena memang eh, fungsi-fungsinya itu cocok atau ideal untuk digunakan pada hal-hal tersebut. Selanjutnya yang kedua ada protokol aplikasi. Nah, protokol aplikasi ini ada beberapa macam jenisnya. Di antaranya yang sering kita dengar adalah HTTP atau HTTPS. HTTP sama HTTPS ini hampir sama, yaitu berfungsi untuk eh, mentransfer data, ya mentransfer data web. Kalau HTTPS itu versi terenkripsinya dari HTTP dan lebih lebih aman untuk melindungi data dari intersepsi. Selanjutnya yaitu, nah, apa sih peran dari protokol komunikasi itu? Protokol komunikasi tidak hanya sekadar aturan teknis,
melainkan infrastruktur komunikasi digital yang kompleks. Protokol routing seperti OPSF dan BGP mengatur lalu lintas data di internet, sehingga dengan begitu dia dapat menentukan rute tercepat dan paling efisien untuk mencapai pengiriman, mencapai target pengiriman. Ya, selanjutnya protokol khusus seperti WebSocket memungkinkan komunikasi real-time untuk aplikasi chat dan game online. Sementara MQTT dirancang untuk perangkat Internet of Things (IoT) dengan konsumsi daya terendah. Yang selanjutnya ada jenis koneksi jaringan. Jenis koneksi jaringan merupakan fondasi komunikasi digital modern yang memungkinkan pertukaran data antara berbagai perangkat komputer. Nah, koneksi jaringan dibagi menjadi dua tipe, yaitu jaringan area lokal atau yang tadi kita sebut dengan LAN. Yang kedua ada jaringan area luas atau Wide Area Network WAN. Kita bahas yang area lokal dulu. LAN atau Local Area Network adalah tipe koneksi paling sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti kantor, rumah, laboratorium komputer. Nah, jaringan area lokal ini itu biasanya terdapat kabel untuk menghubungkan antar perangkat komputer atau perangkat yang lain, yaitu seperti kabel UTP, kabel hub, switch, maupun router sebagai penghubung. Sedangkan WAN atau Wide Area Network itu lebih luas dari LAN yang menjangkau area geografis yang jauh lebih besar, bahkan dapat melintasi benua. Nah, contoh dari WAN sendiri adalah internet yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. WAN menggunakan berbagai media transmisi untuk mengirimkan untuk mencapai area-area yang dibutuhkan, seperti kabel serat optik, satelit, dan jaringan telekomunikasi. WAN sendiri memiliki beberapa perangkat-perangkat untuk mendukung. Yang pertama, router yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari jaringan internet ke perangkat lain. Yang kedua ada modem, perangkat elektronik yang digunakan untuk menghubungkan komputer, laptop, handphone maupun perangkat lainnya ke internet. Yang ketiga ada antena, alat untuk membuat sinyal menjadi lebih stabil dan jangkauannya lebih luas. Antena ini sendiri adalah hal apa opsional. Jadi dia tidak ikut ke perangkat-perangkat utama WAN, tapi sebagai pendukung aja. Kemudian ada jenis koneksi jaringan. Koneksi nirkabel atau wireless adalah jaringan komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransfer suatu data. Contohnya adalah WiFi dan Bluetooth. Kemudian ada jaringan namanya VPN. Adalah koneksi jaringan yang menawarkan lapisan keamanan data tambahan dengan mengenkripsi internet dan menyembunyikan alamat IP pengguna. Nah, dengan begitu, dapat memungkinkan pengguna mengakses jaringan secara aman tanpa gangguan intersepsi yang ilegal. Kemudian, koneksi jaringan itu berkembang dan muncullah Internet of Things (IoT) yang memperkenalkan konsep koneksi jaringan yang lebih kompleks, seperti perangkat pintar di rumah, industri, perkotaan, yang dapat berkomunikasi melalui jaringan khusus yang dirancang untuk pertukaran data dengan konsumsi daya rendah. Yang selanjutnya ada media komunikasi. Media komunikasi adalah infrastruktur fundamental yang memungkinkan pertukaran data antara berbagai perangkat komputer dan sistem jaringan. Contoh nyata dari sebentar. Contoh nyata dari media komunikasi adalah kabel tembaga. Nah, Kabel eh, kabel tembaga merupakan media tradisional yang masih banyak digunakan dalam jaringan komputer. Konektivitas kabel tembaga masih dalam jaringan lokal, jadinya tidak efisien untuk jangkauan yang lebih luas. Nah,
Seiring berkembangnya waktu, kabel tembaga mulai tergantikan dengan kabel serat optik yang menawarkan transmisi jarak jauh dengan menggunakan cahaya sebagai perantara untuk mengirimnya. Nah, keunggulan serat optik ini dapat mentransmisi data dengan kecepatan tinggi dan jangkauan yang tidak terbatas. Selanjutnya ada keamanan komunikasi. Keamanan komunikasi merupakan aspek yang paling penting dalam infrastruktur digital modern, yang mana dirancang untuk melindungi data dari ancaman yang semakin canggih. Contoh nyata dari keamanan komunikasi sendiri adalah enkripsi, teknologi enkripsi, yang mana eh, dia mengubah informasi yang sensitif menjadi kode-kode rumit yang hanya dapat dibaca oleh penerima yang tertentu, penerima tertentu. Kemudian ada firewall. Firewall sistem keamanan jaringan komputer yang mencegah akses ilegal dari jaringan pribadi. Nah, gini ya. Firewall modern tidak sekadar memblokir akses yang tidak sah, tetapi dia juga menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi pola pola serangan yang lebih kompleks dan dinamis. Nah, dengan dia menggunakan AI tersebut atau kecerdasan buatan tersebut, dia dapat mampu untuk mengidentifikasi ancaman potensial seperti malware dan upaya-upaya peretasan lainnya. Baik, itu saja sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang berkenan, ya mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.